Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys, ditemenin Baby B dan Baby C. Nah. Di video kali ini kita masih di konten review ya, tepatnya gue bakalan review sebuah komik lokal, komik Indonesia. Ini tuh komik kedua saya ya, untuk komik Indonesia, untuk komik lokal, karena untuk yang pertama gue punya komik berjudul Naraka itu sobat. Seperti yang kalian lihat di judul, gue bakalan review ini komik. Ini tuh terbitan dari Koloni. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ini dia. Nah, ini tuh gue pesen di Gramedia official Tokopedia ya. Kemarin sobat, seharga segini. Ini tuh pre-order. Ini sekitar 20 hari baru nyampe paketnya sobat. Nah, kita langsung buka aja. Seperti biasa kalau dari Gramedia itu paketannya memang seperti ini, kayak dibungkus kertas luarnya tapi dalamnya ada bubble wrap-nya. Jadi aman. Kita langsung buka aja sobat ya. Nah, ini dia sobat komiknya. Ini masih segel ya. Ini tuh komik pertama dari Koloni di tahun 2022 yang bekerja sama dengan Rion ya, atau Rion Komik sobat. Kalau untuk dari MNC, imprintnya memang untuk khusus untuk komik-komik Indonesia itu memang melalui imprint Koloni ya, dari MNC. Dan karena kemarin itu pre-order, kalau nggak salah ya, di sini nanti bakalan ada kayak ini ya, postcardnya sama ada tanda tangannya langsung dari komikusnya sobat. Kita cek aja ya, kita langsung buka aja sobat. Nah, ini udah gue buka. Jadi di sini ada postcardnya, terima kasih ya, kayak tulisannya seperti ini. Ini lumayan gede. Kita cek dalamnya, karena ini tadi memang segel, apakah di dalamnya dikasih tanda tangan atau enggak. Nah, bener banget, ini udah ada tulisannya ya. Trim sudah beli ya. Ini ada tanda tangannya ya, dari Fahreza Octavio Zain ya sobat ya. Nah, ini dia komiknya berjudul Ohio Tokyo. Wow, ini baru lihat sekilas itu covernya kece banget sobat. Bener-bener garapan premium dan keren banget. Jadi ini covernya itu udah pakai yang kombinasi ya, doff sama glossy ya. Kalian bisa lihat untuk yang objeknya moling-moling, backgroundnya enggak ya. Dan ini kayak timbul-timbul gitu sobat. Ya, ini gue kasih overview dulu sebelum gue taruh di meja ini. Ya, ini tuh komik berwarna ya sobat ya, semua all full color sobat. So, ini dia sobat komik Ohio Tokyo ya. Kalau di bahasa Indonesia ini tuh kayak Selamat Pagi Tokyo. Karyanya Andi Prayogo almarhum ya, dan Fahreza Octavio Zain. Seperti yang kalian lihat, komik ini tuh diterbitin sama Koloni ya, imprintnya dari MNC Comics, dan juga kolaborasi dengan Rion, salah satu penerbit di Indonesia yang juga komik majalahnya itu masih stay sampai sekarang sobat. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian bawah, di sini ada angka volume 1 ya, berarti ini tuh komik serial, yang berarti nanti bakalan ada lanjutannya sobat. Nah, ini bagian depannya seperti ini ya, tampilan depannya. Ini tampilan samping. Di bagian samping ada logo Koloni dan juga Rion. Ada tulisan Ohio Tokyo volume. Ada tulisan kreatornya ya. Di sini nggak ada gambar sampingnya. Kemudian di bagian belakang di sini ada sinopsisnya, dan di sini ada detail komiknya. Nah, di bawah sini kalian bisa lihat komik ini tuh dikategorikan atau ratingnya untuk umur 15 plus ya sobat ya, atau remaja. Dan untuk harganya, komik ini tuh seharga 60.000 di Pulau Jawa sobat. Nah, kita bicara covernya. Untuk komik ini covernya pakai yang laminasinya pakai yang doff dengan sentuhan UV spots ya sobat ya. Dimana di sini ada
bagian-bagian tertentu yang di doff, dan ada bagian tertentu yang glossy dan kayak agak timbul dikit gitu sobat. Yang menggunakan sentuhan laminasi UV spot ini di bagian depan sama belakang ya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini di bagian atas sini dan sini. Kalau untuk yang bagian samping ini doff semua ya, dari bawah sampai ke atas. Nah, sedikit perbandingan aja ya dengan komik dari terbitan MNC maupun dari Akasa yang masih sama-sama dari MNC komik ya, imprintnya. Ini untuk ukuran dari MNC komik maupun dari Akasa itu segini. Kita bandingin ya. Nah, jadi lebih gede ya sobat ya. Komiknya ukurannya lebih gede. Ke sampingnya juga lebih lebar dikit. Nih masih ada sisa segini sobat. Kalau untuk tebalnya jelas lebih tipis ya, karena komik-komik Indonesia itu biasanya lebih tipis sobat. Komik ini tuh diterbitin sama Koloni tahun 2022 ya, dalam format premium. Jadi dalam format yang lebih bagus. Bahkan kalau lihat dari covernya pun kita udah lihat komik ini tuh elegan banget ya. Bener-bener keren dari covernya. Dan tentunya ini kertasnya pasti pakai book paper ya. Jadi yang tebel gitu sobat. Nah, sebelum kita buka komiknya dari sini, gue mau kasih info ke kalian. Jadi sebelum beli, komik ini tuh genrenya masuknya komedi sama romance ya sobat ya. Oke, kita langsung buka aja sobat. Nah, ini di halaman pertama. Di sini ada tulisannya Ohio Tokyo volume 1. Ada tulisannya Andi Prayogo dan Fahreza Octavio Zain. Di sini ada tanda tangannya langsung dari komikusnya ya, Fahreza Octavio Zain. Ini ada Indonesia dan ada logo Tutwuri Handayani, Ministry of Education of Culture, Republic of Indonesia. Buku ini terselenggara atas dukungan program residensi penulis 2016. Saya nggak kurang tahu ya tentang ini. Oke, di sini ada logo MNC. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada keterangan dari komiknya. Ohio Tokyo volume 1. Ini pertama kali terbit di Indonesia dalam format cetakan ya. Ini tuh pada tahun 2022. Sebelumnya komik ini tuh kalau nggak salah pernah terbit di platform digital ya. Di Komiko kalau nggak salah sobat. Dan di sini kalau kita lihat di bagian bawahnya sini tuh kayak nama-namanya itu nggak asing ya. Mulai dari Andi Prayogo ya, salah satu pendiri Rion. Kemudian artnya Fahreza Octavio Zain. Fahreza Octavio Zain itu dulunya sebelum di komik Rion juga pernah berkiprah di Cosmic juga kalau nggak salah. Dan di sini juga ada salah satu pendiri dari Rion, Chris Lee. Dan editornya LSS itu juga salah satu komikus ya. Saya pernah lihat namanya itu di komik Chroma apa ya, yang dari Mizan, namanya apa ya, Chroma Magic atau apa. Kayaknya juga di Cosmic juga sobat. Kalau untuk Evelyn ini tuh kayaknya yang di cosplay Rion itu ya. Kemudian ada juga Yuda Negara Nyoman, ini namanya melalang buana banget di komik-komik C-Force ya. Untuk komiknya sendiri, publis resminya kalau nggak salah tanggal 19 Januari sobat, kalau nggak salah loh ya. Nah ini dia. Jadi semuanya dari awal sampai akhir buat teman-teman semua, komik ini tuh semuanya full color ya. Dari depan sampai belakang semuanya komik full color. Nah ini dia, di sini ada kontennya. Ada episode 1 yang dimulai dari halaman 5 sampai terakhir episode 12 ya, di halaman 112. Dan di sini ada travel tipsnya juga, Taruna ke Jepang 121. Untuk komik ini full color dengan total halaman 128 ya, 128 halaman sobat. Ini ada postcardnya kemarin, untuk yang edisi PO memang ada postcard sama tanda tangannya tadi. Nah ini kayak mulai ceritanya ya. Om. Jadi ini kayak cewek diculik gitu ya sobat. Oke. Ini juga. Jadi ini kayak semacam prolog gitu ya. Tapi di sini udah langsung kembali ke masa ini gitu sobat. Nah, buat teman-teman semua, komik ini tuh menceritakan tentang apa sih? Jadi Bang Dar udah baca ya, sampai dari awal sampai akhir. Bang Dar baca komik ini tuh cepet banget karena gimana ya? Karena komik Indo bahasanya juga mudah, kemudian untuk letteringnya juga gampang, dan tentunya jalan ceritanya itu ringan dan mudah diikuti. Jadi Bang Dar bacanya cepet banget sobat. Gue tadi baca sekitar berapa menit ya? 20 menit atau 15 menitan sambil lihat-lihat artnya. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang seorang cowok ya, yang jadi tokoh utama ini. Cowok ini tuh orang Indonesia yang juga sama-sama mengidolakan
cewek Indonesia. Nah, cewek Indonesia ini tuh seorang cosplayer gitu loh sobat, seorang cosplayer. Tapi dia tuh cosplayer terkenal nomor 1 di Indonesia ya. Dan cowok ini tuh ngefans banget sama ini. Dan dia itu pengen nembak si cewek ini gitu loh sobat. Sayangnya cowok ini tuh menganggap profesi seorang cosplayer itu kayak profesi gimana ya, kayak jelek dan murahan gitu loh sobat. Jadi dia tuh sekilas kayak menghina profesinya ini. Dan dia memang anak orang kaya banget gitu loh. Nah ini dia ceritanya dimulai. Untuk bacanya biasa ya, dari komik Indonesia bacanya dari atas ke bawah, kiri ke kanan ya. Ini dia panel-panelnya. Untuk panel-panelnya itu banyak variasinya ya. Bahkan saya pribadi baca komik ini tuh panelnya itu banyak variasi yang mungkin agak terlalu kecil sehingga banyak space yang kosong gitu. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi mungkin gimana ya? Walaupun komik berwarna, tapi di sini entah kenapa banyak space yang kosong karena mungkin dulu dari Komiko gitu ya sobat ya. Nah, kalau kita lihat di sini tulisannya itu juga lumayan padat. Ada beberapa bagian yang tulisannya sedikit dan ada beberapa bagian yang tulisannya lebih banyak daripada artnya. Kalau kita lihat di bagian sini ya, mulai dari sini dan dari sini, ini tuh kayak bukan art ya, yang ini. Maksudnya kayak bukan goresan pribadi gitu, kayak gimana ya, kayak foto yang diaplikasikan ke dalam sebuah komik gitu. Tapi saya juga kurang tahu detailnya yang ini sama yang ini aja sih. Kalau dari jalan cerita ini, gue pribadi jalan ceritanya sebenarnya juga bagus sih. Jalan ceritanya ringan, mudah diikutin. Kalau untuk bumbu-bumbu romansnya juga dapat ya. Bumbu romansnya itu dapat di bagian awal sini. Kalau untuk yang bagian tengah hingga ke bagian belakang, romansnya nggak begitu dapat karena memang di bagian tengah itu lebih menceritakan ke cowoknya di Tokyo gitu loh sobat, perjuangannya ke Tokyo. Mungkin nanti romansnya bakal dapat ketika di volume kedua atau keberapa gitu ya sobat ya. Kalau untuk komedinya di bagian depan ini tadi udah lumayan banyak dapat komedinya karena ini si cowok ini untuk komikusnya menggambarkan si cowok ini dengan gokil amat ya. Ya sekilas kayak cowok yang koplak gitulah sobat. Panel-panelnya seperti yang tadi saya bilang, panelnya tuh banyak banget variasinya ya. Tapi overall masih bisa lah dibaca, masih enak buat diikutin. Tapi lumayan agak bingungin dikit sih. Yang saya sayangin di sini adalah panelnya itu banyak space yang kosong gitu loh sobat. Nih ya. Kalau untuk artnya ini bener-bener ke Jepang-Jepangan banget ya. Jadi memang kayak komiknya, artnya masih kartun dan memang mirip banget kayak art Jepang gitu loh sobat. Ini dia. Bahkan kalau kalian lihat dari covernya pun kan kalian sekilas langsung tahu kan komik ini tuh kayak komik manga gitu loh. Komik ini tuh kalau dari Rion ya, selalu dari awal sampai akhir itu selalu ada page halamannya. Selalu ada page khusus halamannya. Jadi selalu ada space buat halamannya gini, kita tuh bisa menikmati gitu loh. Oh, ini halaman berapa, ini halaman berapa gitu sobat. Soalnya beberapa komik ya, bahkan komik-komik yang diterbitin sama MNC yang dari Jepang itu biasanya halamannya ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu loh sobat. Overall dari paneling, lettering, kemudian jalan cerita dan juga artnya ini tuh udah bisa dinikmati banget. Bahkan gue nggak berhenti gitu loh sobat. Biasanya kan Bang Dar kalau baca komik bosen kan langsung aduh mau lanjutin males gitu ya. Tapi gue baca dari awal sampai akhir untuk ukuran komik Indonesia yang artnya gaya manga, ini tuh komiknya diikutin enak banget sobat. Yang saya sayangin di sini hanyalah pada cetakannya ya sobat ya. Karena memang ini tuh dari segi kertas pakai book paper ini udah keren banget. Cuma sayangnya untuk komik warna yang dicetak atau diaplikasikan kepada kertas book paper ini tuh warnanya kayak kurang jelas dan kurang detail gitu sobat. Jadi kayak ada bagian yang nanti kayak sedikit ngeblur gitu. Mana ya? Nah, contoh seperti ini ya, kayak ada bagian yang agak bayang gitu sobat. Ini dia. Di sebelah sini nanti juga ada lagi. Jadi beberapa bagian itu ada yang detail, ada beberapa bagian yang kayak bayang gitu. Tapi kalau kita lihat dari harganya, untuk ukuran book paper aja harganya udah mencapai 60.000. Kalau dicetak pakai AP atau art paper, waduh nanti harganya bisa lebih meledak lagi. Ya mungkin ini memang udah keputusan yang paling tepat ya untuk mencetak dengan kertas semacam ini. Karena juga melihat dari antusias para pembaca untuk komik-komik Indonesia. Makanya buat teman-teman ya yang suka komik,
entah itu komik manhwa atau komik manga atau komik apapun itu, dukung karya-karya anak bangsa ya, biar karya mereka itu juga bisa bersaing dan bisa dicetak dengan lebih bagus lagi ke depannya ya sobat ya. Karena memang yang namanya penerbit itu mau mencetak sesuatu kan juga harus melihat respon dari pembacanya juga ya sobat ya. Kalau memang lakunya banyak banget kan mungkin harganya bisa diturunin dikit dengan kualitas yang lebih bagus gitu loh sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Ohio Tokyo, Carbitin, Samarion, Colony, dan MNC Comic. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar saja. Saya Dar, pamit dulu, salam books lovers, bye-bye!